Nah, belakangan unggahan video Reels Kak Sani ini viral ya. Bahkan mendapat respon dari Bu Cinta atau Atalia Praratya hingga di-repost di akun pribadinya. Gitu. Jadi aku bikinlah ada almarhum Eril di situ. Jadi berempat. Seolah-olah ada gitu ya Kak ya. Seolah-olah ada. Halo Tribuners, kembali sama Rima Gi di On Cam Every Night. Kali ini Rima kedatangan sosok pembuat ilustrasi keluarga Ridwan Kamil bersama mendiang Eril di Sungai Bern yang belakangan viral di media sosial. Hingga kini video tersebut telah dilihat lebih dari 344.000 kali dan disukai lebih dari 18.000 pengguna. Dikonfirmasi Tribunnews, sosok pembuat ilustrasi tersebut adalah Kak Sani Yuda Febriani. Oke Tribuners, Rima sekarang sudah terhubung dengan Kak Sani. Halo Kak Sani, bagaimana kabarnya? Oh, baik. Alhamdulillah. Kalian semua Ya, gimana? Alhamdulillah baik juga Kak Sani. Nah, belakangan unggahan video Reels Kak Sani ini viral ya. Bahkan mendapat respon dari Bu Cinta atau Atalia Praratya hingga di-repost di akun pribadinya. Nah, tanggapan dari Kak Sani sendiri bagaimana Kak? Sebenarnya kaget ya. Jadi kayak mixed feeling gitu, kaget sama kan sebenarnya kan memang situasinya lagi sedih ya. Terus ada di repost kayak gitu, jadinya senengnya tuh karena karyaku tuh bisa uh, masuk ke banyak orang gitu, bisa tujuannya tuh bisa tercapai karena memang tujuanku kan buat biar menghibur keluarga Bu Warganet. Atalia dan Pak Ridwan Kamil gitu kan ya. Jadi sempat kaget juga ya Kak ya, karena kan Iya. di viral juga dilihat banyak orang. Hmm. Nah, terus bagaimana respon orang-orang terdekat nih Kak melihat karya Kakak ini yang di-re-upload oleh Ibu Atalia, bahkan ditonton lebih dari 17 juta orang loh Kak. Iya. Bangga sih ya. Maksudnya tuh seneng gitu, nggak nyangka gitu. Malah nggak tahu, awalnya tuh nggak tahu kalau ada kayak gitu. Taunya tuh dari grup WA keluarga. Jadi aku emang diam-diam aja gitu. Terus kita baru cerita, oh gitu ya, udah seneng gitu langsung mereka langsung share-share ke WhatsApp grup, terus WhatsApp status ya gitu. Kalau orang tua kan kayak gitu ya. Ikut bangga ya Kak ya. Terus kalau teman-teman kuliah gitu gimana? Iya pada kayak wah keren gitu, terus pada selamat, congrats atau apa gitu ya. Tetap bangga. Ya, ikut bangga ya. Terus untuk mendapatkan karya itu tuh hal pertama sebenarnya apa yang difikirkan hingga menggambarkan ilustrasi itu Kak? Awalnya kan memang sebelumnya kan almarhum belum ketemu ya, jadi aku mau bikin gambar yang ya biar ada orang 4 gitu, jadi semua mereka tuh berkumpul, meskipun di foto itu kan cuma ada 3 orang gitu. Jadi aku bikinlah ada almarhum Eril di situ, jadi Iya, berempat, seolah-olah ada gitu ya Kak ya. seolah-olah ada. Sebelum ngobrol lebih dalam nih ya, boleh dong Kak perkenalan sama Tribuners. Kak Sani ini berasal dari mana dan akhir-akhir ini kesibukannya apa? Silakan. Halo, aku Sani Febriani, berasal dari Magelang, dan kesibukannya bekerja aja sih di Jakarta gitu. Oh, udah bekerja ya Kak ya, udah lulus? Kerja, udah lulus kuliah dari Bandung, dari ITB. Oh, jadi Kak Sani ini adalah seorang ilustrator yang sudah menyukai seni sejak kecil ya Kak ya? Iya, dari SD Hmm. kayaknya. Terus dari keluarga itu ada keturunan darah seni gitu nggak Kak? Nggak ada sama sekali. Sebenarnya kalau dibilang bakat, sebenarnya kayaknya aku dari kecil emang nggak ada bakat, cuman emang suka gitu. Dari kecil suka menggambar, terus sebenarnya belum bisa menggambar, tapi aku belajar latihan terus. Akhirnya ya bisa lebih baik daripada yang dulu. Berawal dari hobi ya Kak ya, berarti ya kesukaan menggambar jadi Ya. seorang ilustrator. Tapi kalau aku lihat tuh karyanya memang keren sedetail itu dan kayak aku lihatnya kayak suka banget. Boleh dong Oh, Kak diceritakan latar belakang pendidikannya dulu seperti apa? iya aku kuliah di ITB di Bandung.
jurusan sekolah Fakultas Seni Rupa dan Desain, jurusannya di seni intermedia. Jadi seni intermedia tuh mengajarkan semuanya. Jadi dari DKV juga, animasi, ilustrasi, gitu. Berarti lebih kayak menyeluruh. Menyeluruh antar media, intermedia, maksudnya antar semua media tuh dipelajari gitu. Berarti juga banyak praktek ya Kak ya? Iya. Oh begitu. Jadi karena suka menggambar, pilihnya kuliah juga di jalur yang sama? Iya. Lagi pula mungkin itu yang aku bisa kali ya. Jadi ya udah. Apa enggak gitu ya kan? Jadi gitu. Karena enjoy loh Kak, misal kita kuliah terus kita suka jurusannya tuh sehari-harinya enjoy. Iya bener. Terus bagaimana nih Kak awal mula karir Kak Sani menjadi seorang ilustrator? Awal mula sebenarnya nggak disengaja ya, karena memang kan aku tuh mau pelajaran juga, aduh males kayaknya. Jadi ilustrasi kayak lebih enak, jadi aku belajar terus SMA juga, SMP belajar, SMA belajar, terus apalagi kuliah gitu. Jadi mengalir aja gitu, aku ngerjainnya itu terus. Jadi sampai sekarang juga kayak gitu, mengalir terus. Kalau untuk pendidikan di SMP dulu juga ikut organisasi menggambar gitu Kak? Iya, awal mula tuh memang dari SMP. Jadi SD tuh udah suka, cuman nggak bisa sama sekali. Lomba-lomba tuh kalah terus. Terus baru SMP masuk ke ekstrakurikuler dulu, namanya ekstrakurikuler menggambar, diajarin menggambar gitu. Sampai Namanya keterusan sampai apa Kak? ya, sorry. Kalau ekstrakurikuler di tingkat SMP itu namanya apa? Aduh dulu apa ya? Kayaknya nggak ada namanya ya, cuman gambar aja ya. Oh gitu, tuh juga ikut ajang-ajang lomba di tingkat SMP itu? Iya, mulai dari aku juara-juara tuh dari SMP. Jadi pertamanya dari tingkat antar kota, antar Magelang juara 1, terus naik ke Karisidenan, Keduh juara 1 lagi, terus naik ke Jawa Tengah. Waktu itu juara 3. Ya lumayan lah ya, itu pengalaman anak SMP gitu. Itu udah keren Kak. Terus kalau dari pendapat Kak Sani sendiri ya, melihat perkembangan digital ini kan ya cukup signifikan ya Kak ya, dunia ilustrator itu sebenarnya seperti apa sih Kak? Perkembangannya sekarang kan memang situasinya memang digital banget ya, jadi apa-apa juga bisa diupload di sosial media, diupload di internet. Jadi apalagi sekarang kan banyak software digital, jadi banyak banget yang udah merambah ke dunia digital. Kalau dulu kan masih tradisional, masih yang cat air kayak gitu dan lain-lain gitu. Iya, bahkan aplikasi kayak buat gambar pun sekarang udah banyak di smartphone. Banyak, iya. Dulu kan kayak agak susah karena mungkin lebih dominannya ke komputer atau PC ya Kak ya? Iya, gitu dulu. Nah, sebelum merambah ke dunia digital, berarti dulu karya ilustrator kan dibuat secara manual. Kalau Iya. tingkat kesulitan menggambar menurut Kakak itu susahan manual atau digital, Kak? Kalau dibilang susahan sebenarnya manual ya. Karena kalau digital bisa di-undo, bisa di repeat lagi. Kalau manual kan langsung sekali salah ya udah harus maksudnya diatur-atur gimana gitu. Iya sih, kayak lebih tingkat, mungkin kayak dari segi mewarnai, kayak itu kan kayak ada gradasi warna pun juga harus sesuai. Tapi Berarti kalau untuk susah yang manual ya Kak ya? ya manual. Tapi kalau untuk belajar bagusnya dari manual dulu. Jadi belajarnya itu dari manual ya untuk melatih tangan kita. Biar kalau misalkan salah, kita ada solusinya bagaimana kayak gitu. Oh gitu. Jadi harus belajar dari yang manual dulu, baru digital. Baru digital, ya. Basic seorang ilustrator tuh wajib banget yang namanya menggambar kah, Kak? Iya, maksudnya harus ya menggambar meskipun itu bagaimana, kan sekarang udah ada banyak stylenya, nggak harus yang realis, nggak harus yang mirip banget gitu. Yang penting gambar aja, misalkan ada gambar orang,
nggak yang kayak orang itu juga bisa dikatakan ilustrasi kan. Ya benar. Kayak dilebih-lebihkan ya, misalnya badannya besar tapi tangannya kecil. Sempat. Iya, iya betul. Tadi kan Kak Sani sempat bilang pernah ngikutin lomba dari tingkat SMP. Terus saya juga pernah baca Kak Sani juga pernah ikut kompetisi ya Kak ya, film di Iya, Jepang. iya, itu animasi. Itu lomba Ilustrasi kan, apa Kak? iya sorry Kak, Itu lomba apa? itu lomba animasi. Jadi sebenarnya awalnya tuh lomba short video ya, short film. Tapi kebanyakan pesertanya membuatnya animasi. Jadi kalau contohnya aku membuatnya animasi gambar satu-satu per frame. Jadi satu detik itu bisa 24 gambar gitu, bergerak di gambar satu-satu. Tapi kalau teknik kayak gitu ada kayak ibarat kayak jiplak atau jiplak nggak Kak? Jadi Iya, kayak mengikuti gambar sebelumnya biar nggak terlalu berbeda gitu ya Kak ya? iya. Jadi udah ada softwarenya, Mhm. namanya Toon Boom. Jadi itu ada misalkan gambar satu, terus habis itu mau gambar selanjutnya masih ada kayak apa ya, opacity-nya tuh terkurang gitu, masih ada kelihatan I gambar see. dikit gitu. Kebayang nggak maksudnya? Gambar sebelumnya opacity-nya dikurangin biar bisa lihat gitu ya Kak ya? Iya, dan itu emang udah ada softwarenya, Mhm. Terus aplikasinya. gimana ceritanya bisa mengikuti ajang internasional itu Kak? Jadi tuh sebenarnya kan ada brosur di tempat kuliah, ada ikuti lomba ini nih. Terus abis itu ya udah aku ikutin, tapi pertamanya kan aku tuh sebenarnya ikut 2 kali. Jadi pertamanya tahun 2015 ikut itu juara 3, dan entah kenapa yang juara 3 itu malah diikut sertakan ke Jepang, meskipun nggak ikut lomba tapi kayak ikut ke Jepang gitu, juara 1 sama juara 3. Nah itu awal mulai dari situ kan aku lihat, wah kayaknya seru nih kalau tahun-tahun kemudian aku ngegambar lagi, bikin animasi lagi untuk lomba ini. Terus udah pada tahun 2017, 2 tahun kemudian, aku bikin lagi dan alhamdulillah juara 2. Nah juara 2 ini entah kenapa, mungkin karena memang keberuntungan atau gimana, jadi aku diikut sertakan lagi lomba yang ke Jepang, jadi ke Jepang lagi. Oh, Dan jadi udah 2 kali ke jadi 2 kali, Jepang. iya. Nah pas di Jepang tuh kan ada lagi lomba dilombakan itu tuh di Jepang tuh antar Asia gitu Kak, jadi semua filmmaker di Asia digabungin, maksudnya dilombakan gitu. Di situ alhamdulillahnya aku dapet kayak audience choice gitu. Kalau dari Dari lomba itu dari Indonesia tuh berapa personil Kak? kalau itu 2, jadi yang 2 juara orang. 1 kan otomatis gitu. 2 orang berarti? Iya, tapi kalau yang satunya kan dilombakan lagi itu udah ada lagi, terus yang satunya saya. Berarti 1 orang buat 1 karya gitu Kak, 1 film pendek? Iya, kadang juga ada yang tim, tapi kalau yang aku cuman sendiri gitu. Kalau saat itu lawan Kakak tuh dari negara mana aja? Dari semua di Asia, ada Jepang, ada Korea, ada Malaysia, Thailand, India, Seru semuanya. ya Jadi Kak ya? seru banget ketemu sama banyak filmmaker gitu. Seru banget punya temen yang dari Iya, berbagai negara gitu, mm, banyak pengalaman. Terus iya. sepulang dari sana kan terus Kakak juga dapat penghargaan. Terus bagaimana tanggapan dari kampus? Tanggapan dari kampus ya senang aja, bangga aja sebenarnya, karena ini pribadi, jadi belum terlalu di-up gitu di kampus ya, kalau dulu, zaman dulu. Oh, berarti itu kan lombanya tuh setiap tahun ada, terus dari kampus Kakak juga setiap tahun mengirimkan mahasiswa gitu, Kak? Sebenarnya bukan dari kampusnya, cuman ini pribadi masing-masing gitu Oh, loh. ngirim Jadi pribadi ya?
Iya. Cuman Oh. aku dapat infonya dari kampus. Kan kalau di kampus kan suka ada buletin-buletin kayak ada misalkan lomba apa Hmm. atau pertukaran pelajar apa kayak gitu. Oh, berarti Mm-mm. itu pas lomba Kakak hadir ke Jepang atau hasilnya yang dikirimkan, Kak? Itu aku hadir ke Jepang. Jadi pas tapi pas pertama kalinya itu Mhm. di regional Indonesia dulu Hmm. gitu. Baru kalau udah menang, nah ada yang dikirimkan ke Jepang. Nah itu acaranya 3 hari. Acaranya itu acara penghargaan. Jadi itu tuh nanti diumumin pemenang-pemenangnya di Jepang gitu sekalian bertemu sama kreator-kreator lain dari negara Hmm. asal lain gitu. Jadi sebelumnya di Indonesia dipilih dulu karya-karyanya Mm-mm. yang buat masuk ke Jepang, terus Iya, setelah terpilih langsung terbang ke Jepang gitu. iya, Oh gitu. betul. Terus ngomong-ngomong soal film animasi ya kayak berarti ilustrator itu juga bagian dari animator ya kayak. Animator. Hmm. Iya, eh, tapi tidak semua ilustrator bisa jadi animator. Kenapa? Cuman animasi kan sebenarnya ada beberapa macam ya. Oh. Maksudnya salah satunya tuh yang ada hand drawing frame by frame gitu kayak yang saya bikin gitu. Jadi bikinnya emang satu-satu ilustrasi. Gitu. Oh, bedanya di situ ya. Kalau ilustrator gambar satu persatu, kalau animator lebih kayak kompleks. Ya aku kok jadi Iya, iya bingung. bisa dibilang itu juga animator. Hmm. Cuman nggak semua ilustrator itu adalah animator gitu. Oh, I see, I see. Iya, Nggak semua ilustrator bisa animator gitu. Berarti saat itu selain membuat frame by frame, untuk alur cerita dari film pendek itu dari kakak sendiri atau dari sananya kak? dari aku. Jadi itu tuh kayak siapa yang punya karya Mhm. yang memenuhi persyaratan, contohnya misalkan tidak lebih dari 15 menit, memenuhi persyaratan, ya udah bisa dimasukin di submit gitu ke beberapa festival-festival film gitu. Jadi ya udah itu aku bikinnya emang sebenarnya pengen bikin film pendek, terus ya udah aku masukin ke lomba itu gitu. Jadi aku nggak cuma masukin ke lomba itu, tapi ke lomba-lomba yang lain. Oh, bisa ya kayak satu karya dimasukin ke berbagai lomba gitu? Bisa? Bisa, bisa, Oh. bisa. Jadi aku masukinnya ke banyak banget. Jadi Mhm. ada satu website yang bisa masukin ke beberapa official selection. Bisa pernah misalkan ke Cannes Festival, terus ke beberapa beberapa festival-festival lain gitu. Nah, aku juga pernah sih masuk beberapa official selection Mhm. di beberapa negara gitu. Di Australia juga pernah Terus gitu. lolos, lolos gak kak? Iya tuh lolos, Ah. cuman memang nggak ada prize-nya, Hmm. cuman dia kayak di screening gitu di acara-acara mereka ada di Australia, ada di beberapa negara gitu di screening gitu. Jadi memang ada festival film pendeknya. Mantap, keren kak. Kan eh, sebelum menggambar kan mikirin jalan alur ceritanya. Terus selain itu, kalau membuat project, hal apa saja yang perlu disiapkan kak? Pertama adalah tujuannya ya, tujuan Hmm. mau bikin projectnya apa. Terus contohnya nih, misalkan mau pengen lomba gitu, pengen lomba di mana-mana gitu. Jadi ya udah misalkan temanya apa, kamu bikin yang sesuai tema itu gitu. Contohnya ya. Hmm. Terus yang kedua tuh niat sih. Jadi Iya. niatnya tuh harus kuat. Niat harus kuat, habis itu kan bisa langsung eksekusi gitu. Yang terpenting story-nya dulu sih. Habis niat kan udah habis itu cari story-nya apa gitu. Story-nya apa? Kalau di animasi itu ada storyline. Jadi ditulis dulu mau konsepnya kayak gimana gitu. Habis itu lanjut ke bikin storyboard. Hmm. Storyboard tuh Sketsa, kayak bentuk iya sketsa. kayak mau apa yang mau garis besarnya Oh. digambar
gitu. Ya udah itu langsung lanjut gitu, lebih ke teknis sih lama-lama. Jadi pokoknya awalnya itu tujuan, niat, story-nya mau bikin konsepnya bikin apa itu yang penting. Terus kalau menuju kan udah dapat gambarnya by frame, terus dibuat satu kesatuan, misalnya dalam sebuah video, itu berarti juga harus melibatkan aplikasi lain juga ya, Kak? Iya betul. Jadi ada lagi aplikasi namanya After Effects, Mhm. Adobe 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 After Effects. Jadi itu tuh di editnya di situ, diedit gimana cara biar ngepasin sama musiknya. Oh ya sama musik juga, bikin musiknya gitu. Oh, bikin musik Kak, kayak gitu tuh? Iya, tapi aku ada minta tolong sama teman. Jadi ada teman yang membuatkan musik gitu. Jadi Oh. kita tuh saling, maksudnya aku tim cari orang, nggak mungkin kan bikin musik sendiri gitu. Jadi aku Ya, orang susah yang ya, Bu. jago. Musik juga perlu dibikin ya, Kak, ya berarti? Ya bikin sendiri ya. Tapi sekarang juga banyak sih Kak kayak musik yang free gitu. Iya, cuman kayaknya kurang gimana gitu, kurang puas, dan kadang suka misalkan nemu musik yang sama gitu, oh ini udah pernah dipakai sama yang lain gitu, jadi nggak spesial kayak Ya kesannya. benar sih. Rasanya Iya, nggak spesial. Terus kalau di dunia ilustrator itu ada genrenya nggak sih Kak? iya, genrenya tuh lebih ke yang tradisional sama modern kayak gitu kan. Kalau di ilustrasi itu ya tradisional, kayak itu yang pensil warna, cat air. Terus kalau modern ya yang digital gitu. Nah itu kan ada berbagai Mhm. style style gambarnya tuh banyak gitu. Ada yang realis, kartun, ilustrasi buku anak, kayak gitu sih. Aku jadi penasaran sebenarnya aplikasi apa sih yang bisa buat gambar itu namanya apa Kak? Jadi kalau misalkan kamu nggak, biasanya kalau aku tuh Mhm. di iPad, Mhm. di iPad-nya tuh ada aplikasi namanya Procreate. Oh, Jadi itu bayar sekali harganya sekitar berapa ya, 150-an atau berapa gitu kalau nggak salah, sekitar segitu. Nah kalau di Android juga ada, di tablet-tablet lain juga bisa, kayak Ibis Paint kayak mhm. gitu. Terus kalau di laptop komputer kebanyakan orang pakainya Photoshop. Photoshop. Ada Photoshop. Nah gambarnya, media menggambarnya tuh pakai pen tablet. Mhm. Ya Wacom kayak Digital ya gitu. Kak ya sebelumnya. Digital ya. Jadi sekarang tuh udah banyak banget Mhm. cara untuk menggambar. Bahkan di HP juga ada loh. Apa Kak namanya? Bisa ya di HP apapun. Jadi ada di Procreate juga ada di HP. Terus Hmm. apa ya, kalau nggak salah tuh Ibis Pen juga ada di HP gitu. Jadi ya bisa, sekarang udah zaman modern. Kalau gambar digital pakai pensil apa pakai tangan? Pakai, ada pensilnya. Ada pensilnya. Ada pensil khusus Heeh, gitu. agak susah Kayak gitu. kayak stylus pen gitu Heeh. contohnya. Nah, Ya, oke. Kalau ilustrasi gambar berlatar belakang di Sungai Ar kemarin tuh membutuhkan waktu berapa lama Kak kira-kira? itu tuh sekitar seharian ya sebenarnya. Jadi kan emang kalau udah dapet ide terus lagi on fire gitu loh, maksudnya Hmm. lagi langsung bikin tuh bisa sehari. Hmm. Nah itu Seharian. juga, iya, nah itu juga aku bikinnya di perjalanan sebenarnya. Oh, di perjalanan. Bikinnya tuh di pesawat, jadi pas lagi nunggu onboarding terus Hmm. ya aku terus bikinnya di pesawat Jadi gitu. selama Jadi kayak perjalanan nunduk terus. iya, nggak kerasa udah aja lah sampai mau landing udah langsung ditutup. Ya Hmm. udah, tapi itu di airplane mode ya semuanya, kayak Heeh. aku ngerekamnya sama iPad-nya juga di airplane mode. Iya benar. Oh, jadi bikinnya di perjalanan. Terus setelah Iya. turun dari pesawat udah selesai atau masih lanjut lagi, Kak?
lanjut. Masih lanjut. Iya, jadi kayak ada kesempatan aja udah langsung ngegambar gitu pas ada kesempatan. Hmm. Jadi ilustrator ini bagian dari hobi atau emang kakak jadiin pekerjaan juga? Awalnya kan hobi, terus kok tiba-tiba kayak ada kesempatan ya, ada peluang gitu ya udah. Terus ada banyak orang yang minta gambarin terus dapat duit gitu. Dulu minta gambarin dapat duit. Dulu pernah ini bikin lukis sepatu, kan dulu sempet ngetren tuh sepatu lukis. Jadi aku pernah bikin sama temanku gitu sepatu lukis. Jadi dapat uang. Zaman dulu kan dapat duit anak sekolah, dapat kayak gitu, kayak seneng gitu kan. Bener. Ya udah langsung aja aku ngegambarin orang dapat duit kayak gitu. Oh, kebanyakan orang pengen digambarin secara ilustrasi gitu ya. Iya. Aku juga lihat di postingan kakak tuh gambar kucing Pororo yang viral itu. Iya. Keren banget, kayak foto kak, bukan kayak gambaran. Itu karena kan Iya. ini viral ya kucing Pororo itu. Iya, pas itu kan lagi heboh banget hilang. Terus kan aku suka banget liatnya meskipun sebenarnya takut kucing kan aku. Cuman mood booster aja lihat kucing-kucing lucu-lucu gitu. Iya. Terus menurut kakak proyek yang paling berkesan itu yang seperti apa kak? Contohnya ya, ya itu yang animasi itu sebenarnya yang paling berkesan karena itu aku bikinnya 1 bulan doang. jadi aku kan kerja kan, paginya kerja, malamnya bikin animasi. Nah itu cuma 1 bulan karena emang dikejar deadline untuk submit ke lomba itu kan. 1 bulan, terus ya udah langsung aja ngerjainnya tuh bener-bener yang kayak ya udahlah, udah nggak ada capek-capekan lagi, yang penting udah kelar gitu. Tapi biasanya kalau dikejar deadline tuh jadi semangat. Betul. Aku juga rasa kalau misalkan deadline-nya mepet tuh jadi kayak terus kayak bahkan Iya. begadang pun mau-mau aja gitu. Bener. Kalau boleh tahu nih Kak Sani tuh pekerjaannya di dunia ilustrator juga nggak? Kalau pekerjaan utamanya malah enggak. Jadi aku pekerjaan utamanya di creative designer, desain grafis, terus kadang bikin motion grafis juga gitu Oh, basic pekerjaan. After Effects semua Kak? Iya. Mantap, keren Kak. Karena aku ya untungnya aku dulu kuliahnya semuanya tuh dicoba gitu. Jadi ya alhamdulillahnya tuh ya bisa dari desain, motion, animasi kayak gitu. Jarang loh Kak yang bisa semuanya. Makasih. Terus Kak Sani kan sering-sering ya dapat orderan gambar sketch manusia. Ada nggak sih Kak dalam pernah garap kayak sebuah produk gitu? Kalau yang produk tuh pernah. Ya contohnya kayak label makanan kayak gitu. Sebenarnya iya kayak gitu sih kalau untuk produk. Kebanyakan sih soalnya yang commission gambar pribadi ya. Kalau kayak cover buku tuh pernah nggak Kak? Oh iya, cover buku, aku malah lupa. Iya pernah cover buku sekali. Iya. Pernah juga? Pernah. Yang cover buku, jadi ada buku remake Korea gitu, ada yang mau dibikinkan covernya, ya udah aku bikinkan. Dan akhirnya dicetak dalam bentuk novel. Di novel, di covernya. Jadi emang aku tuh dari dulu tuh pengen banget bisa ada dipublikasikan gitu loh karyaku. Contohnya ya di dalam bentuk novel gitu atau majalah kayak gitu. Oh baik, keren. Jadi pengen digambarin. Terus kalau boleh tahu nih goals Kak Sani sebagai ilustrator itu apa? Goalsku kalau untuk ada jangka panjang dan jangka pendek. Kalau jangka panjangnya
pengen lebih dikenal banyak orang, karya-karyaku pengen dilihat banyak orang, kayak gitu. Nah, untuk goals yang terdekatnya, itu yang barusan aku bilang, aku pengen banget karyaku tuh bisa ada dipublikasiin, contohnya di novel, pengen banget bikin kayak grafik novel, atau satu buku yang ilustrasi buku, dan atau contohnya music video, animasi yang music video gitu, pengen banget. Jadi kayak bisa dijangka, bisa dilihat oleh banyak orang gitu loh. Bisa diminati banyak orang Iya, gitu. bisa diminati banyak orang, bisa diapresiasi banyak orang gitu. Terus Kayaknya sih kayak gitu sih, semoga semoga tercapai ya. tercapai. Terus pencapaian terbesar selama ini Kak Sani apa? Pencapaian terbesar ya itu yang tadi yang udah yang animasi yang ke Jepang itu memang bener-bener yang aku tuh syukuri banget gitu, yang menurutku yang terbesar sih itu sih. Bisa Yang bisa bener-bener berlomba di tingkat internasional. iya gitu, apalagi yang di Jepang gitu kan, memang aku suka yang kayak Jepang gitu. Oke. Terus kalau belajar ilustrator, Kak Sani ada guru tertentu gitu nggak sih buat belajar itu? Enggak sih, kalau zaman dulu SMP guru ekstrakurikuler ya, kalau SMP. Nah, kalau sekarang enggak, lebih ke sendiri gitu. Lihat-lihat banyak karya-karya orang gitu, Kak. Oh, terus biasanya kalau Kak Sani bikin suatu karya itu kan mesti dibikin time lapse gitu. Berarti selama berjam-jam direkam. Oh, kalau yang itu ada di aplikasinya, di Procreate-nya ada kayak emang udah ada Screen fitur record gitu kan? gitu. Iya, ada fiturnya untuk video udah otomatis record. Jadi tinggal diekspor, tinggal di-save ke video yang udah dibikin. Wow. Gitu. Terus terakhir ya Kak ya, pesan buat Tribuners nih Kak yang mungkin pengen jadi ilustrator. Silakan. Pesannya adalah belajar terus, maksudnya harus niatnya kuat, cari-cari motivasi, dan jangan takut jelek, jangan lihat-lihat, maksudnya jangan pikirin kata orang, maksudnya jangan takut jelek, aku nih jangan minder. Yang penting tuh lihat karya orang dibikin untuk motivasi, belajar terus, berkarya banyak, maksudnya tetap berkarya meskipun karya kamu belum diapresiasi, karena mungkin suatu saat karya kamu tuh nggak tahu karya mana yang akan mengantarkan kamu ke kesuksesan kayak gitu. Jadi teruslah berkarya. Terus-teruslah mencoba, pantang menyerah. Iya, pantang menyerah kan, karena nggak tahu nanti karya apa yang nyangkut yang bikin kamu menuju ke kesuksesan kayak gitu. Oke, terima kasih Kak Sani. Semoga karyanya semakin banyak diminati banyak orang. Sama. Semoga sukses terus ya Kak Sani. Terus juga untuk kakak. Oke Tribuners, saksikan terus On Cam Every Night hanya di tribunnews.com. Bye. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.